Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang diberikan pada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia hingga sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur segala aspek kehidupan, tidak hanya mengatur urusan ibadah seorang hamba dengan penciptanya atau hablum minallah. Lebih dari itu, Islam mengatur urusan interaksi sosial yang disebut dengan hablum minannas. Sebagai makhluk sosial, Nabi Muhammad SAW telah memberikan suri tauladan yang terbaik untuk seluruh manusia. Dalam hal pergaulan, beliau Nabi Muhammad SAW paling baik akhlaknya hingga Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dalam hal pergaulan ini, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memberi nasihat indah yang bersumber dari kitab Tanbihul Ghafilin, yang berarti kitab tersebut peringatan bagi yang lupa. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang sering duduk berkumpul bersama 8 kelompok manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 8 perkara. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniya, siapa yang duduk bersama orang yang kaya, zadahullahu hubbad dunya warahbata fiha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan sifat cinta dan semangat untuk mendapatkan dunia kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, antisipasilah dalam kita bergaul. Semakin kita suka bergaul kepada orang yang kaya, maka kecintaan kita terhadap dunia akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man jalasa ma'al fuqara, barang siapa yang duduk bersama orang yang fakir,
duduk bersama orang yang miskin, zadahullahu syukra waridha bi qismatillahi ta'ala, maka Allah akan menambahkan kepadanya rasa syukur dan ridha atas pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sering duduk bersama orang-orang yang fakir, bersama orang-orang yang miskin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tersebut semakin ridha dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata perbandingan ketika kita duduk antara orang kaya dengan orang yang miskin, ternyata lebih bagus kita duduk bersama orang yang miskin, dikarenakan ketika kita berduduk bersama orang-orang yang miskin, hati kita menjadi tentram, bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika kita duduk dengan orang-orang yang kaya, maka kita akan menjadi orang yang suka terhadap kehidupan dunia para jemaah. Maka kita hendaklah bersama-sama, bersering-seringlah duduk bersama orang-orang yang fuqara atau orang yang miskin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa man jalasa ma'a sultan, barang siapa yang duduk bersama dengan para raja, duduk bersama para pejabat, zadahullahul kibra wa qasawatal qalbi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan padanya rasa sombong dan keras hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata manakala kita duduk bersama dengan orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan manusia seperti halnya raja, pejabat, ternyata para jamaah itu menjadikan hati kita bisa menjadi keras para jamaah. Hati-hati para jamaah manakala kita sering berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, bisa menjadikan wa qasawatal qalbi, hati kita menjadi keras para jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat yang keempat, wa man jalasa ma'an nisa, barang siapa yang duduk dengan perempuan, zadahullahul jahla wa syahwata wal maila ila uqulihinna, barang siapa yang duduk dengan perempuan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan padanya kebodohan, syahwat, dan condong pada akal pada perempuan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita bersering-sering berkumpul dengan para perempuan-perempuan, bisa menjadikan syahwat kita, kebodohan kita, dan menjadikan berlarut-larut kita tidak menjadi pandai para jamaah. Kemudian yang kelima, wa man jalasa ma'as-sibyan, barang siapa yang duduk bersama anak-anak, zadahullahul lahwa wal mizah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan padanya lalai dan senda gurau. Kemudian yang keenam para jamaah, wa man jalasa ma'al fusaq, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang fasik, zadahullahul jur'ata, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan padanya ala dzunubi wal ma'asi, maka Allah akan menambahkan padanya berani berbuat dosa, wal ma'asi, dan berani melakukan perbuatan maksiat, wal iqdama 'alaiha, dan pelopor maksiat, wat taswifa fit taubati, dan meremehkan akan taubat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita berkawan, duduk, berkumpul dengan orang-orang yang fasik, bisa menjadikan kita sebagai ahli dosa, sebagai ahli maksiat, dan bisa menjadi pelopor daripada maksiat itu para jamaah. Kemudian yang ketujuh, wa man jalasa ma'as salihin, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang saleh, zadahullahu rahbata fi ta'ati, maka Allah akan menambahkan padanya amalan-amalan taat, wajtinabal maharim, dan serta menjauhi yang diharamkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bersering-seringlah kita duduk berkawan dengan orang-orang yang soleh, karena dengan kesolehan orang tersebut bisa menjadikan kita selalu bertaubat kepada Allah, selalu kita ingat akan hal-hal yang diharamkan dan kita tidak berani untuk melakukannya karena kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang terakhir para jamaah yang ke-8, wa man jalasa ma'al ulama, siapa yang berkumpul duduk bersama ulama para jamaah, zadahullahu ilma, maka Allah akan tambahkan padanya al-ilma, ilmu, wal wara'a, dan sifat wara. Hati-hati dalam menggunakan apapun, entah itu berupa materi, tenaga, atau yang semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang yang kumpul bersama orang-orang yang alim, berkumpul dengan orang ulama, maka orang yang berada di sekitarnya akan mendapatkan ilmu dan orang tersebut akan menjadi orang yang wara. Hati-hati dalam menggunakan apapun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian inilah nasihat-nasihat yang berada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Marilah kita bersama-sama kita amalkan, kita lakukan, dan kita sebarkan kepada keluarga-keluarga kita semua agar menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah, mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua dan menjadi orang-orang yang selamat dan beruntung fid dini wad dunya hatta akhirah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.